Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kawan-kawan semua membayangkan jika kita mau mengolah suatu makanan berupa tempe, itu langsung kita masukkan plastiknya, salah plastiknya di dalam wajan? Gak mungkin kan? Pasti ada prosesnya dulu. Kita kupas dulu tempe itu, terus kita kasih bumbu, kemudian kita persiapkan tempatnya, wajannya dan segala macam. Nah, bagaimana kayak itu semua berjalan? Ternyata dalam kehidupan sehari kita itu sangat dekat sekali suatu pola atau cara yang dinamakan berpikir sistem. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai berpikir sistem dalam sistem informasi. Nah, bagaimanakah konsep dasar sistem informasi sih? Baik, konsep dasar sistem informasi itu adalah cara yang kita lakukan untuk melihat suatu permasalahan secara keseluruhan, tidak hanya bagian kecil. Begitu, jadi konsep dasarnya seperti itu. Kemudian prinsipnya ada beberapa, ada banyak sih. Yang pertama yaitu mengenai keterhubungan. Apa keterhubungan? Jadi dalam suatu, saya ambil contoh dalam suatu lembaga instansi pendidikan. Jadi antara bagian satu misalnya ada kantor, ada perpus, ada lab, ada UKF, itu semuanya saling terikat, saling terhubung. Terhubung untuk apa? Untuk tujuan dari suatu lembaga pendidikan itu untuk apa? Untuk membantu siswa, memudahkan segala macam kegiatan siswa gitu. Kemudian ada lagi prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan itu ya seperti saya berikan tadi. Prinsip keseluruhan itu adalah, jadi saat melihat suatu lembaga pendidikan itu tidak hanya melihat suatu ruang kelas, tapi seluruhnya itu mencakup banyak. Ya mesti ada kantin, ya tadi seperti ada lab, ada perpus, ada kantor guru, ada UKS, ada musola. Jadi itu menjadi lingkup secara keseluruhan, tidak ada satu titik aja. Kemudian ada lagi emergency atau keadaan darurat. Apa sih keadaan darurat ini? Keadaan darurat ini adalah contoh yang paling mudah seperti ini. Jika dalam lembaga pendidikan di sebuah sekolahan itu ada sebuah kontak yang dapat dihubungi secara cepat atau itu fast response, misalnya dari kontak sekolahan, misalnya ada orang luar di luar sekolah mau menghubungi sekolah itu cepat ditanggapi dalam keadaan darurat, begitu. Atau bahasa kerennya itu helpdesk lah, seperti itu. Kemudian ada lagi seperti umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini berkaitan dengan saran atau kritik yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menggunakan sistem tersebut. Misalnya kalau di lembaga instansi pendidikan atau sekolahan itu biasanya wali murid bisa memberikan suatu saran atau kritik kepada sekolahan tersebut, begitu. Nah, kita akan mengenai mengenai jenis berpikir sistem. Yang pertama namanya diagram alir. Apa sih diagram alir? Nah, diagram alir ini adalah suatu cara atau langkah berpikir sistem dengan melalui tahapan-tahapan yang baik. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya menggoreng tempe tidak langsung tempe masukkan ke dalam wajan. Itu ada tahap-tahap sebelum itu dulu. Entah itu tempenya dikupas dulu, terus kemudian dikasih bumbu, kemudian disiapkan wajannya dan sebagainya. Itu ada tahapan-tahapan atau step by step. Kemudian jenis berpikir sistem ini yang kedua yaitu mengenai diagram sebab akibat. Jika ada satu permasalahan itu semuanya langsung berdampak atau terkait. Contohnya yang paling mudah ini adalah rapor digital. Kita ingin menilai suatu penilaian nilai afektif. Nah, dalam suatu kita mengikut nilai itu tidak bisa, maka nanti hasil akhirnya tidak akan keluar, atau dalam suatu kolom itu pasti akan terjadi tulisan error atau bug gitu, seperti itu. Nah, kemudian jenis yang ketiga ini mengenai peta pikiran. Bagaimana peta pikiran itu? Nah, jadi peta pikiran ini berkaitan mengenai suatu penilaian siswa. Jadi itu pokoknya siswa. Kemudian siswa itu mempunyai cabang kecil, misalnya siswa itu dinilai mengenai sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Di kecil-kecil itu nanti ada cabang-cabang lagi, jadi kita ambil jadi ada poin-poin apalagi yang bisa dilanjutkan. Jadi itu terkait alur dari pokok ke bawahnya, ke kecil lagi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam mengelola atau menerapkan berpikir sistem. Nah, yang pertama itu ada tekniknya. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Dengan kita menganalisis kebutuhan seperti itu, kita akan mudah memahami sistem yang akan dilakukan. Kemudian ada perancangan sistem, ada pengembangan sistem,
Jadi dengan mempertimbangkan dampak terhadap keseluruhannya atau semuanya, dan kemudian ada pengujian, jadi sistem itu harus kita uji agar berfungsi dengan baik dan tepat. Yang terakhir ada implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, itu tadilah cara berpikir sistem di dalam sistem informasi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.